Shalom, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus Yesus. Tema kita di dalam ibadah minggu hari ini adalah menjadi terang di tengah dunia yang kurang percaya. Ya, menjadi terang di tengah dunia yang kurang percaya. Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus itu adalah terang, di mana terang itu boleh menyinari setiap kegelapan yang ada. Karena Yesus adalah terang, Ia datang ke dalam dunia untuk menerangi setiap kegelapan yang ada di dalam dunia. Oleh sebab itulah Ia menegaskan jati dirinya, Ia adalah terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan Yesus adalah terang, maka enggak mengherankan ketika Ia berjalan, Ia memfokuskan pandangannya, penglihatannya untuk melihat orang yang tersingkir. Pada kasus ini, yaitu melihat pengemis yang buta. Ya, kenapa orang buta ini tersingkir, Bapak Ibu Saudara, dari komunitas-komunitas orang sebangsanya, yaitu orang Yahudi? Sesuai dengan bacaan kita tadi, dia tersingkir karena keadaannya, karena ia buta, dan ia dianggap sebagai orang pendosa, atau karena dosa yang diperbuat oleh orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Jadi Bapak Ibu Saudara, pandangan masyarakat orang-orang pada saat itu dan juga kebutaannya ini menganggap karena dosa orang tuanya dan juga dosa dia sehingga ia menjadi orang yang disingkirkan dari masyarakatnya. Apa yang bisa dia lakukan? Tak ada. Hanya bisa mengemislah yang dilakukan oleh orang buta ini. Pernah yang kita merasa tersingkir, Bapak Ibu Saudara, atau merasa terpinggirkan? Ya, pasti kita pernah merasakan tersingkir. Tentu saja kalau namanya merasakan tersingkirkan, merasa diabaikan, terasa terabaikan, tentu saja tidak enak. Sangat sulit ketika kita dijauhi oleh komunitas kita, ketika kita tidak dipandang oleh orang yang kita kenal. Seperti inilah yang dirasakan oleh orang buta ini, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana ia di dalam komunitasnya, di dalam masyarakatnya, karena ia terlahir buta, ia dikucilkan sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dilakukan? Dia hanya duduk meminta-minta, duduk mengemis di depan bait Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, karena Yesus sebagai terang datang untuk melihat kegelapan, ia melihat orang buta itu. Hati Yesus tergerak oleh pengemis itu. Kenapa? Karena pengemis itu dikucilkan dari komunitasnya. Pengemis buta itu dipinggirkan karena kekurangannya yang buta. Seolah-olah di sini Bapak Ibu Saudara, orang yang cacat itu bukan siapa-siapa, tidak punya suara. Oleh karena itu tidak perlu didengar teriakannya, tidak punya harapan atau kebutuhannya, maka pantaslah orang buta itu diabaikan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa orang-orang seperti ini diabaikan? Apakah cacat merupakan hukuman dari Allah karena dosa yang tersembunyi? Bapak Ibu Saudara, pikiran tersebut, mengapa orang-orang seperti yang cacat pada masa itu diabaikan, dan apakah itu hukuman karena dosa yang tersembunyi dari Allah? Pikiran ini adalah pikiran ketika itu timbul di dalam pikiran manusia. Ini adalah pemikiran dalam perjanjian lama. Itu ada namanya hukum Taylor-Teles, yang artinya mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau kamu berbuat dosa, maka kamu layak untuk menerima hukuman. Ketika kamu melakukan pelanggaran, maka kamu harus dihukum. Inilah pandangan orang Yahudi, sehingga mereka menganggap orang yang berdosa itu pantas
untuk mendapatkan hukuman dari Allah. Dan dalam kasus ini, hukumannya adalah kebutaan. Pemikiran seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalau bahasa kerennya, ini adalah toksik, beracun, dan sangat berbahaya. Memang tampaknya baik Bapak Ibu Saudara, tetapi dampak dari pemikiran seperti ini adalah dampak yang sangat mematikan, seperti racun. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita mungkin kita sering berpikir dan mengira kalau orang berhasil, kaya, mempunyai posisi jabatan yang mentereng, keluarga yang baik, itu semua adalah tanda bahwa Tuhan memberkati. Sementara itu orang yang memiliki kegagalan, relasi yang retak, kesehatan yang tidak bagus, jelek, sering sakit-sakitan, bencana dan semacamnya, itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dan jelek dalam hidup mereka, yaitu berdosa. Kita sering sekali jatuh ke dalam stigma pandangan yang seperti ini. Oh, kalau hidupnya bagus berarti diberkati oleh Tuhan. Kalau hidupnya jelek, sakit, ada dosa yang disembunyikan ini. Makanya dia terkena seperti itu. Itu ibaratkannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada seorang Kristen, ya, ada seorang Kristen lagi hamil istrinya. Ditungguilah istrinya ini sampai melahirkan. Pas lahirlah anaknya seorang perempuan. Ketika lahir dia melihat anaknya itu terlahir cacat. Reaksinya yang spontan adalah, salah saya apa? Sehingga Allah melakukan ini terhadap saya dan anak saya. Mungkin sekiranya seperti ini Bapak Ibu Saudara, pandangan yang terlintas di dalam pemikiran para murid-murid Tuhan Yesus dengan bertanya, Rabi, siapakah orang yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya karena dia dilahirkan buta? Apakah pertanyaan dari murid ini juga merupakan pandangan Tuhan Yesus? Kita harus mengingat Tuhan Yesus juga orang Yahudi Bapak. Ia juga belajar di bait Allah. Ya. Apakah pandangan Yesus sama dengan orang-orang Yahudi ini yang menganggap orang yang buta ini karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Ternyata tidak ada dosa. Itu bukan, pandangan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus menjawab para murid, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Inilah jawaban dari Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus tidak berpikir dan berjalan seperti pemikiran orang-orang Yahudi pada saat itu, tetapi Tuhan Yesus hadir sebagai peran yang membawa pemikiran yang baru, yang membawa pemikiran yang berbeda dari dunia, karena ia berasal dari surga yang datang ke dunia membawa pemikiran bahwasanya orang yang jatuh bukan karena dosanya, bukan karena dosa orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Tuhan dikerjakan melalui orang itu. Wah, tentu kan Bapak Ibu Saudara, kalau kita coba bayangkan dalam tafsirannya, keluarlah Tuhan Yesus dari bait Allah, ya kan? Keluarlah dari bait Allah, bertanyalah muridnya sama Yesus, dan juga pengemis itu mungkin berada di dekatnya antara aku dengan ini Shalom. Disinilah muridnya, disitulah Tuhan, disitulah orang buta itu. Datanglah muridnya berkata, Rabi, kenapa dia buta? Apakah karena dia berdosa atau karena seorang Tuhan? Mungkin barangkali ketika di dekat situ orang buta ini kan walaupun dia bisa lebih bisa melihat. Apa maksudnya ini? Kenapa aku dibilang ini? Makin sedih lagi, makin kecil lagi, makin tersiksa lagi karena hal-hal yang lain. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, bukan itu, tetapi karena pekerjaan harus dilakukan di dalam dia, tambah sukacita lah orang buta itu. Langsung penasaran, siapa yang ngomong itu? Supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam aku. Pasti senang dan bergembira. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, andai kata kita udah sakit, ya kan,
terus diejek lagi, dicibiri lagi, bukan makin sehat, makin sakit yang ada. Makin cepat nanti kita pergi ke Pulau Karo. Nah, tetapi kalau ada orang sakit, sesama kita, jemaat atau tetangga atau keluarga sakit, marilah kita kuatkan, kita doakan, kita beri pengharapan, kita tuntun supaya menyerahkan segala penderitaan yang dialami sama Tuhan. Maka dengan hal yang demikian pasti akan timbul rasa sukacita. Sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini tadi, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus melakukan itu, bergembira orang buta ini tadi kan, karena selama ini mungkin dia disingkirkan, dia udah cukup berat penderitaannya. Tetapi ketika mendengar suara Yesus itu, yang disebut Rabi itu, tambah sukacita lagi. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu Saudara, orang-orang buta dan berkebutuhan khusus lainnya adalah sama seperti orang lain juga. Mereka punya badan, punya kepala, punya telinga, punya hidung, punya mata, ada matanya di dalam. Cuman sayangnya nggak bisa melihat. Ya. Tetapi meskipun orang ini buta dan sama seperti kita, mereka juga mempunyai kelemahan kalau dikaitkan dengan kemampuan fisik. Mungkin orang yang buta atau berkebutuhan khusus mungkin saja di dalam hal fisik yang kekurangan. Mungkin ada yang tidak bisa melihat, ada orang yang normal bisa melihat. Mungkin juga kekurangannya di dalam hal pengetahuan karena ia tidak bisa membaca. Sedangkan orang yang bisa melihat bisa membaca dan melihat keindahan dunia dan apa yang terjadi. Mungkin orang yang buta adalah orang yang tidak bisa melihat, ini kurang begitu dihargai keberadaannya. Sedangkan orang yang melihat bisa dihargai karena boleh melakukan karya di dalam aktivitas kehidupan. Namun Bapak Ibu Saudara, itu kan dalam hal-hal fisik. Perbedaan antara orang yang berkebutuhan khusus, orang buta, dan juga kita ataupun orang-orang yang normal. Tetapi kalau dalam hal kaitannya dengan yang berhubungan dengan kasih, percayalah Bapak Ibu Saudara, banyak dari antara orang-orang buta ini, orang-orang yang berkebutuhan khusus ini, lebih dari orang-orang yang merasa normal. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang berkebutuhan khusus ini dia lebih peka kedekatannya kepada Allah. Hubungannya kepada Allah lebih erat, lebih dekat. Contohnya kayak ada penyanyi cilik, siapa namanya itu, si Grace yang itu yang walau tak dapat melihat, meskipun matanya buta, dia punya talenta. Dia gunakan suaranya, mulutnya untuk melayani Tuhan. Sedangkan kita orang yang normal ini apa? Terkadang kita jauh dari Tuhan, kita merasa lebih hebat, kita merasa lebih kuat, bahkan berpikir, nantilah itu beribadah, nantilah itu pertonggon ataupun perpulungan jabu-jabu, nanti itu. Terkadang kita harus malu Bapak Ibu Saudara, harus kita lihat ke dalam diri kita. Bagaimana orang-orang yang berkebutuhan khusus justru lebih dekat dan melekat kepada Allah. Sedangkan kita orang yang normal masih dipertanyakan. Dan hari ini itu diingatkan kepada kita. Terlebih juga kepada saya sebagai pendeta jemaat. Saya harus bilang, apakah saya sungguh-sungguh melayani Tuhan? Daripada orang-orang yang berkebutuhan khusus ini masih menjadi PR kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekasih Kristus Yesus. Yesus secara pribadi dia berbeda rasa. Ya, dia berbeda rasa. Dia memiliki kasih kepada orang lain. Dengan apa? Dengan menyentuh orang itu. Dia menyentuh orang itu. Dia tidak hanya berkata-kata, tetapi ia melakukan tindakan, ia melakukan perbuatan, yaitu dengan menyentuhnya. Dengan apa? Dengan ludah. Ludah Yesus, ya kan? Ludah Yesus dan tanah itu nggak perlu kita tafsirkan sebagai pemikiran najis atau kehebatan-kehebatan spiritual. Tidak perlu.
Tidak perlu kita pikirkan kenapa harus dengan ludah, kenapa harus dengan tanah baru dioleskan kepada situ, tidak perlu. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa saja langsung menyembuhkan dia tanpa menggunakan media. Tetapi di sini bukan itu yang dimaksud. Karena Yesus melihat orangnya ini adalah orang buta, maka Yesus tahu apa yang terpenting bagi orang buta. Karena yang terpenting bagi orang buta karena tidak bisa melihat adalah sentuhan. Biasanya kan orang buta kalau misalkan karena tidak melihat, ada tongkat, sentuhan, supaya dia tidak tersandung dan tidak jatuh. Dan juga harus ada suara, ada arahan, supaya dia tidak tersesat dan tersandung. Yesus tahu dia memerlukan sentuhan dan juga suara. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Sentuhan adalah indera yang penting. Di sini kita melihat sentuhan Tuhan Yesus itu adalah ungkapan kasih karena sentuhan menghadirkan kehadiran, menandakan kedekatan dan menandakan kelembutan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan berimanan kita sebagai orang percaya, apakah kita sudah merasakan sentuhan Tuhan di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita merasakan kelembutan Tuhan yang dihadirkan dalam hidup kita? Sudahkah kita merasakan sukacita yang diberikan Tuhan melalui sentuhannya dalam hidup kita? Saya yakin dan tentu kita merasakan sentuhan Tuhan itu. Di dalam PA minggu lalu sama-sama kita belajar bagaimana Tuhan selalu hadir di dalam setiap keadaan sulit yang kita hadapi. Mari kita ingat kembali, kita mundur dulu ke belakang, kita lihat di dalam kita menghadapi kesusahan, baik hal ekonomi, baik hal kesehatan, baik hal-hal yang lainnya, kita boleh berada di sini karena sentuhan Tuhan. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang selalu ada saat kita berada di situasi sulit, sehingga kita boleh berdiri dengan teguh datang ke dalam hadirat Tuhan tengah-tengah gereja. Itulah sentuhan bagi orang buta. Maksudnya apa Pak Pendeta? Butanya kami bisa melihatnya. Betul kita bisa melihat. Tetapi sering kita jatuh ke dalam kebutaan rohani. Oleh sebab itu marilah kita mengingat kembali sentuhan Tuhan. Tuhan sudah menyentuhmu. Tuhan sudah menyentuh Bapak Ibu Saudara melalui firman-Nya. Maka sambutlah sentuhan Tuhan itu dengan tindakan yang nyata. Ya, kembali lagi kepada tentang sentuhan ini sudah selesai. Kita masuk ke dalam suara. Tuhan Yesus berkata kepadanya, bangun dan pergilah ke kolam Siloam. Lalu setelah Yesus menyentuh dengan olesan ludah ke tanah itu, ia memberikan perintah, ia memberikan firman, bangkit dan pergilah ke kolam Siloam. Siloam dalam menurut Alkitab terjemahan lain ini mengatakan yang diutus. Dia pergi melakukan, ia pergi melaksanakan, ia percaya dan melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Dan apa yang ia peroleh? Ia dapat melihat. Dalam hidup kita, firman Tuhan sudah disampaikan, suara kebenaran Tuhan sudah dinyatakan kepada kita. Seharusnya sebagai orang percaya kita mendengarkan firman dan suara Tuhan yang memandangkan kepada kita. Maka kita boleh dapat mencelingkan, dapat melek secara rohani. Nah, setelah melakukan itu Bapak Ibu Saudara, ketika menerima sentuhan dan juga suara, orang buta ini tadi menjadi sembuh. Ya, orang buta ini tadi menjadi sembuh. Tapi ketika dia menjadi sembuh, apakah ia diterima kembali oleh komunitasnya? Apakah ia diterima kembali oleh penduduk-penduduk yang ada di sana? Sayangnya tidak Bapak Ibu Saudara. Justru
Orang yang melihat ia sembuh meragukan dan mencari-cari cara agar bisa membatalkan mukjizat yang telah dilakukan Tuhan kepada orang buta itu tadi. Artinya di sini nggak bisa dia melihat orang senang, nggak bisa dia melihat orang berbahagia, nggak bisa dia melihat orang bersukacita. Inilah orang-orang yang merasa suci ini tadi. Inilah orang-orang yang begini tadi. Jadi orang yang teli-teli jadi mereka yang terbalik, jadi mereka yang menjadi buta karena tidak bisa melihat orang senang. Kenapa saya tekan begitu Bapak Ibu Saudara? Seharusnya mereka harus ikut bersukacita karena satu orang yang buta pada zaman itu yang tidak mungkin dapat melihat kembali kini dapat melihat. Seharusnya mereka bersukacita dan senang, tetapi mereka tidak senang. Mereka meragukan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Mesias. Mereka kurang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ia bertanya, apakah dia yang benar-benar dahulu itu buta? Apakah kau orang yang buta waktu itu? Lalu si buta ini pun menjawab, benar, akulah dia, akulah orang buta itu, aku yang tidak dapat melihat pada waktu itu, tetapi saat ini aku bisa melihat. Iya, akulah itu, bukan orang lain, bukan mirip, bukan serupa tapi tak sama, tapi akulah itu, akulah dia orang buta itu. Setelah dia menyatakan bahwasanya dia adalah orang yang buta yang dapat melihat itu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Apakah para pemuka agama ini puas? Apakah para pemuka agama ini menerima? Jawabannya tidak. Mereka tidak puas dengan kenyataan yang terjadi. Para pemuka agama itu memperkarakan bahwa tidak mungkin hal itu berasal dari Allah. Mereka mencari peralihan bahwasanya peristiwa itu terjadi pada hari Sabat. Di dalam hukum Taurat hari Sabat orang-orang tidak boleh melakukan pekerjaan. Tetapi kenapa orang ini melakukan pekerjaan itu? Itulah dalil yang dibuat oleh para pemuka agama ini. Bahwasanya yang melakukan itu adalah orang berdosa karena tidak menghargai hari Sabat. Tetapi terjadi perdebatan, ada pendapat yang lain. Orang Farisi lain berkata, seorang pendosa tidak akan pernah bisa melakukan mukjizat seperti ini. Wah, pada akhirnya mereka yang satu kelompok ini tadi, satu komunitas yang mempertanyakan tentang kesembuhan umum ini tadi menjadi terbelah. Satu pemahaman, gak mungkin pendosa melakukan penyembuhan. Yang kedua, pendosa tidak mungkin bisa kalau dia tidak berdosa, hanya orang yang tidak berdosa yang bisa melakukan itu. Terjadi dua pemahaman pada saat itu. Tetapi ditanyakan lagi untuk kepada orang yang buta tadi supaya mereka mendapat lebih dalam apa maksudnya. Dan engkau, apakah menurutmu tentang dia? Ini terjadi lagi pemahaman yang ketiga. Pertama, menyebut dia adalah orang berdosa. Yang kedua, dia adalah pasti bukan orang berdosa makanya melakukan itu. Lalu yang ketiga, pendapat si orang buta ini, dia adalah seorang nabi. Pemahaman yang ketiga. Cukupkah dengan keterangan itu Bapak Ibu Saudara? Terjadi tiga pendalil bahwasannya ia adalah seorang nabi dan diterima oleh para pemuka agama. Tidak, itu tidak diterima oleh mereka. Mereka tidak puas dengan jawaban itu, maka dicarilah bapak mamanya, dicari orang tuanya. Mungkin disangka orang ini berbohong, jadi ditanyakanlah kepada orang tuanya, apakah benar orang itu buta sejak dilahirkan? Lalu apa kata orang tuanya? Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta, tetapi bagaimana sekarang ia dapat melihat kami tidak tahu. Dan siapa yang memalingkan matanya kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Dia sudah dewasa, dia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Jawaban dari orang tuanya ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwasanya orang tuanya ini takut dengan tekanan. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa pemimpin agama ini telah sepakat siapa yang mengakui Yesus sebagai Mesias, ia harus dikucilkan, ia harus disingkirkan. Ibaratkannya SKP, tidak lagi berteman, dijauhi, dikucilkan. Tentu saja orang tuanya ini menjadi takut dikucilkan dari sinagoga, takut dikucilkan
dikucilkan dari rumah bait Allah. Karena rasa takut dikucilkan ini, Bapak Ibu Saudara, ini mengalahkan kegembiraan karena anaknya sembuh. Ini menghancurkan kegembiraan karena anaknya dapat melihat. Terkadang Bapak Ibu Saudara, rasa takut ini bisa menghalangi terang kita untuk terpancar kepada sesama. Rasa takut bisa membuat kita menjadi lemah. Rasa takut bisa membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Kalau kita percaya Yesus adalah terang, dan di dalam firman-Nya dalam Alkitab Ia mengatakan identitas kita adalah terang, maka harus kita pancarkan terang itu. Jangan kita sembunyikan di bawah gantang, jangan kita sembunyikan di bawah mangkok, jangan kita sembunyikan itu, tetapi biarlah terpancar. Jangan kita jatuh ke dalam dosa, karena sudah jatuh ke dalam dosa kita takut untuk bangkit untuk memancarkan terang itu. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, orang tuanya seperti ini takut karena takut kegembiraan yang harusnya mereka rayakan karena anaknya mereka itu boleh melihat, karena disembuhkan, itu tak terjadi karena rasa takut yang dialami. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, tidak puaslah para pemuka agama ini dengan jawaban itu. Maka orang-orang itu memanggil kembali orang yang buta yang telah sembuh tadi. Mereka bertanya kepadanya, apakah siapa yang menyembuhkan kau? Kenapa kau bisa sembuh? Tetapi orang buta itu tadi semakin mengimani, semakin meyakini bahwa Yesus yang menyembuhkannya benar-benar berasal dari Allah. Kini dengan kesewenangannya karena mendengarkan perkataan itu, orang-orang pemuka agama tadi mengusir orang yang telah disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, dia sudah sembuh, seharusnya diterima kembali, harus diusir lagi. Gara-gara apa? Gara-gara kekerasan hati para pemuka agama ini yang tidak menerima si buta tadi ini menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, jika minggu lalu kita mendengar perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di pinggir sumur Yakub sebagai pemberita Injil pertama, hari ini orang yang telah kita ini adalah orang yang pertama dalam Injil yang ditolak dan disingkirkan lantaran ia berpegang teguh akan keyakinannya kepada Yesus. Setelah dapat melihat karena keyakinannya kepada Yesus, karena ia mau memberikan kesaksian dari penyembuhan yang dialaminya, ia harus disingkirkan, ia harus diabaikan. Ia, kalau boleh saya katakan, ia memiliki iman yang teguh. Ialah sebenarnya pembawa cahaya. Ialah sebenarnya yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan menjadi terang di tengah dunia yang kurang percaya. Bapak Ibu Saudara, hari ini di dalam minggu Prapaskah yang keempat ini kita diingatkan kembali bahwasannya panggilan kita itu menjadi orang yang percaya, yaitu dengan menjadi penerang bagi sesama kita. Menjadi penerang bagi sesama artinya kita adalah gereja. Apa arti gereja? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang kemuliaan Allah. Jadi, sebagai gereja, kita dipanggil oleh Tuhan untuk melihat sesama. Karena itu jelas dicatatkan di dalam ayatnya yang keempat, akan saya bacakan untuk kita. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun dapat bekerja. Tuhan Yesus tidak berkata aku, tetapi kita diajak untuk mengerjakan terang di dalam minggu Prapaskah ini, yaitu dengan melihat sesama, menolong sesama, membantu sesama, supaya orang yang kurang percaya tadi menjadi benar-benar percaya kepada Tuhan. Mari kita menggunakan cara pandang Yesus
ketika melihat sesuatu, bukan dengan cara pandang dunia, cara pandang Yesus yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Selamat Prapaskah 4, kita masuki saat kedua. Terima kasih ya Bapa,